Video kali ini kita akan mau tes nanjak ke puncak pakai motor listrik ini. Yes, ini adalah motor listrik yang langka dari Yadea di Indonesia, yaitu Yadea Kinis. Dia dengan menggunakan baterai 72 volt 30Ah atau 80Ah, gue lupa, ada 2 buah. Nanti kalian lihat di sini spesifikasinya. Dan dia menggunakan dinamonya itu 5.500 watt, itu ratednya. Tapi kalau peaknya itu sampai 11.000 watt. Jadi menurut gue sih kayaknya bakal bisa nanjak ke puncak dengan bobot gue sama istri gue yang lagi ngerekam ini sampai 180 kg. Harusnya sih bisa. Seperti apa sih kekuatan performanya untuk melibas jalanan di Indonesia? Dan kita coba di tanjakan puncak. Kita jalan. Odometernya masih segini ya, 109. Jadi motor baru banget ini. Langsung kita jalan sama istri. Nah, sekarang kita udah ada di Royal Tulip ya, Gunung Gelis hotel nih. Kita sama istri gua, yuk naik tuh. Sekarang kita nanjak yang dari Royal Tulip Gunung Gelis, habis itu yang arah ke Kopinako lumayan tuh. Kita boncengan bobot 180 kilo. Tadi tanjakan yang di Sumarekon Bogor juga kan ada tanjakan sebelum yang ini nih. Nih kita mau nanjak di sini ya, pakai momentum ya. Ini kayaknya sudah tidak diragukan lagi lah untuk nanjak. Nah, di sini baru nih mode eco, dia bakal ketahan tuh turun kecepatannya. Kita naikin ke street. Set. Lu nggak mau? Wih, nah, alah baru nah. Tuh ngejambak justru. Ngebut malah. Jadi aman ya. Nah, kita sekarang cobain yang di depannya lagi nih. Nah, ini kita nanjak pakai mode eco dulu. Di belakang ada istri gua, tangannya dong istri ke depan. Tuh. Mode eco dulu, gas, aman lah, nggak ada tanda-tanda mengerikan di speedometer ya, aman banget, aman banget. Tapi di gas tuh dia kayak gaspol, nggak keluar lagi tenaganya, lama gitu, naiknya linear. Tapi kalau gue mencet yang street, oke. Makin nambah kencang. Oh, kalau street makin gede. Coba kalau kita sport. Iya, rusak lagi. Kalau kita sport, ya udah ini mah aman banget. Nah, ini paling curamnya di sini nih. Ini bobot 180 loh. Ini curam loh di sini nih. Itu yang ada villa apa tuh di sini. Ini lumayan ini. Iya. Pakai mode sport, nyusul. Enteng banget. Iya, bener. Ya, jadi wajar lah ya, tenaganya kan dia 11.000 watt peaknya gitu ya. Terus respon tenaganya juga mantap banget sih di motor. Nah, itu tanjakan mau Kopinako. Nanti habis itu kita ke puncak dengan baterainya berkurang 4%. Cukup ya, cukup menguras ya kalau itu, kalau untuk tanjakan. Ya, kita lanjut lagi nanti di depan. Mau ke puncak pas. Oke, sekarang kita udah nyampe Gadok sebenarnya. Ini gue tutup helmnya karena ada mic-nya di kaca. Macet banget ternyata. Ini masih bulan Juli ya, awal-awal Juli. Kayaknya anak-anak masih pada libur gitu ya. Tapi nggak tahu macet banget. Tapi macetnya itu coba lihat ke sana dulu nih. Jadi kita kayak nggak bisa nanjak secara real gitu, tapi nanjaknya sambil macet-macetan. Ya, mungkin lebih menantang kali ya jalan nanjak sambil macet-macetan gitu kan. Tapi kita coba aja nanjak. Karena macetnya itu kalau lihat di map masih sampai Cisarua doang tuh. Kesananya enggak, tapi ntar kita coba aja deh. Macet begini. Tapi enggak sih. Oke. Coba kita jalan gas lagi. Oke, turunnya macet banget ya. Kita mode eco dulu. Mode eco kalau dia tanjakan puncak sini sih aman sih. Soalnya tadi tanjakan itu aman-aman aja gitu. Tapi kita mau tahu seboros apa baterainya. Oh, longsor ya. Oke, tanjakan mode eco. Masih ada tarikannya ya. Cukup. Karena kalau tanjakan pasti ada aja ya, knalpot racing, apalah tuh. Pasti ada aja. Mengganggu sound teman-teman menonton, lebih enak nanjak. Nah, ini kita tanjakan justru tanjakannya
lambat ya tuh. Jadi stop and go sih hitungannya. Tapi kita pakai mode eco terus dari tadi. Wah, tenaganya sih kayaknya tanpa perlu diragukan lagi ya. Cuman kita mau tahu nih, demam nggak nih gitu loh. Oh, ada kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ada musibah, diringankan, diselesaikan musibahnya, diringankan masalahnya. Dia mode eco ya, mode eco aman, digas, masih gas, masih aman. Pelan ini tapi masih ada tenaganya. Kita coba nyusul pakai mode eco. Ya bisa. Bisa mode eco, mantap. Kita coba pakai mode street ya. Mode street mah makin coba kita mode sport. Makin kencang. Kita gas lagi. Wah, ini memang motor cocok buat touring ini sih. Mode eco sih nanjak kuat, cuman kalau napasnya panjang ketahan dia. Tapi kalau misalnya mode street itu kebuka lagi tenaganya sampai ke mode sport. Tapi udah paling enak mode sport ya. Baterainya turun jadi 61%. Tadi berapa ya? 64 ya? 63% gitu doang. Tapi karena tadi kita pakai mode sport jadi lebih ngejambak ya. Jadinya luar biasa. Jadi lebih banyak energinya kepake. Oke, sekarang kita tanjakan yang bakmi golek. Loh, macet dulu bentar. Ya, kita tanjakan mau bakmi golek. Kita pakai mode eco. Nyampe sini ya, kita jalan tadi agak macet juga, tapi kita jalan tetap nanjak tadi. 56% baterainya. Ya, macet. Berarti kita nanjaknya pelan-pelan banget ini. Ya, jadi sekalian stop and go apakah kuat ya Kinis. Gua rasa sih motor ini udahlah, kayaknya kuat, kayaknya nggak bakal demam gitu ya. Karena emang di depan tuh ada kisi-kisi controller itu tuh di bagian bawah depan gitu. Jadi kayaknya nggak bakal demam sih si controllernya. Tapi nggak tahu juga ya. Nah, ini kita nanjak ya, bobot 180 kg. Nah, ini tanjakan. Ini udah tanjakan. Masih pakai mode eco, masih kuat. Tuh, gue tarik juga masih istri gue ngejengkang dikit. Ya, tuh masih bobo kopling di sini ya kan. Masih nanjak lagi. Kalian lihat baterainya ya, baterainya kiri kanan ya turunnya. Kiri dulu baru kanan, kiri dulu baru kanan. Tuh, masih nanjak, mode eco. Ini dari tadi enak. Aman di sini nanjak. Tuh, pelan-pelan juga mantap lah. Tuh, cakep kan? Mantap kan? Tenaganya enak kan? Iya, mobil banyak yang dua-dua gini, jadinya agak bingung kita nyusulnya. Tuh, dia bakal jadi satu lagi kan, sama aja bohong. Nah, kalau eco di jambak gini dia nggak bakal keluar lagi tenaganya, ya tetap maju, cuman nggak sekenceng ini kalau street. Kalau street baru lebih ya kan nanjakan kayaknya street aja juga cukup. Eco sebenarnya cukup, cuman udah agak curam banget baru yang street. Nah, sip, mantap lah ini. Enak lah nih buat ke puncak nanjak ya kan. Tinggal kita coba tes ke Citorek. ke Citorek kali ya. Oh iya, tuh udah ke Bandung. Ini mah nggak usah touring, Bandung kayaknya udah enak deh pasti motor ini. Boncengan ya enak. Ini bobot kita lumayan berat ya, 180. Karena di sini ada barang, di dalam sini ada barang, nanti kita liatin lah pas berhenti. Gitu ya, kita masih nanjak lagi nih tapi macet, bro. Kita lanjut lagi lah ya. Nah, udah sampai sini udah 50% ya baterainya kanan kiri. Dengan tripnya 41 km bisa kelihatan lah ya teman-teman di sini. Karena istri gue juga mau megang HP di belakang ngerekam agak susah sih. Karena lagi macet gini dia butuh pegangan karena joknya juga agak tinggi. Iya, ini dia ke kanan. Iya, ini mau ngantri bensin juga. Nah, ini masih tanjakan terus ya dari tadi.
Baterainya di 4341. Sekarang agak jomplang dikit. Bukan jomplang sih ya, yaitu kanan kiri soalnya kiri kanan lah turunnya. Nah, sekarang tanjakan Grand Hill yang lumayan panjang dan juga agak-agak sudutnya curam lah gitu hitungannya. Kita pakai mode eco dulu deh, mode eco. Oke, masih bisa. Tuh, Bapak sampai di situ. Masih bisa mode eco. Masih aman lah ini ya motor listriknya, karena dinamo mid drive 5500 cc pakai rantai tuh ya, jadi pasti tenaganya oke lah. Ini eco. Nah, tapi kalau mau nyusul agak lambat nih. Iya, oh bisa. Kalau pakai mode street baru dia. Nanjakan kayak gini-gini masih enteng gitu. Kalau mode sport apalagi, tapi pasti baterainya kok keras habisnya. Kenceng banget. Bunyinya langsung beda tuh tadi ya. Dengar nggak? Lebih kayak magnetnya dikeraskan apa? Nuh. Bunyinya beda ya. Kedengeran nggak? Tapi nggak tahu dah. Kayaknya penonton nggak bakal kedengeran sih. Wah, masih bisa ya. Tenaganya cukup lumayan oke. Wah, baterainya yang sebelah kanan jadi 39. Jadi lebih parah. Gas lagi. Tuh, bisa ya. Aman di tanjakan Ariandri. Terus di pelataran situ aman. Kita lanjut lagi ke arah-arah Puncak Pas. Sekarang kita mau nyampe Gunung Mas. Ya, baterai tadi kita istirahat dulu ya, ngopi dulu, ngantuk. Baterai sisa 3937. Wah, nyampe atas berapa ini ya? 20 sih kayaknya. Kalau misalnya di mode sport boros. Karena kita baru Gunung Mas, baru nanjak-nanjaknya semakin ekstrim. Yo, mode sport tuh enak banget ditarik. Ini padahal nanjak begini nih. Ya, kita nanjak pakai mode eco lagi ya. Ini sudah nyampe Puncak Pas, rest area Gunung Mas. Udah mulai dingin. Apakah ada yang foto-foto? Kayaknya foto-foto di sini nggak usah lah ya. Kalau macet mah Iya, jelek soalnya banyak mobil. Udah nyampe yang ada yang foto-foto biasanya di sini ya. Udah nyampe sini. Nah, ini udah lancar di sini, baru enak, aman. Baterainya 35%. Cakep banget dah. Memang agak boros dikit. Bisa ya. Taruhnya di atas aja deh. Sudah 30%. Di mode eco kita pakai cruise control. Enak. Nanjakan pakai cruise control, kalau lepas tangan, anteng ya dia. Nggak geter. Enggak biasa gini gitu aja. Aman ya nanjakan sini, tapi emang baterainya terkuras sih memang. Motor listrik apapun kalau nanjak pasti gini sih. Ini kita apalagi bobotnya berat, jadi dia makin dibawa berat gitu sama dia. Energinya harus terbuang banyak. Sebenarnya kalau ini bisa kali ya perakit baterai gede gini ya kan, tempatnya bisa jadi 70 Ah kali, muat kali ya. Nggak tahu deh. Wes, kita sudah nyampe pengen tahun bentar lagi. Udah adem sekali. Lihat kiri-kiri ay. Tuh ada yang lagi ini. Ada yang lagi nanjak. Lagi nanjak. Kita yang lagi nanjak mah. Tara layang. Udah 30%. Tadi kanan kiri 30%. Baterainya. Tripnya 50 km. Udah 50 km. Tapi kita tadi berkendara kita hitungannya boros lah. Mode bobot berdua, udah gitu nyusul pakai mode sport. Kadang juga kita eco juga gitu ya. Tapi agak hitungannya kalau untuk bobot sih berat ya kan, udah gitu boros. Kalau sendiri mungkin baterainya tidak seboros ini ya, kayaknya sih. Karena kan bobotnya lebih di bawah itu gitu. Cuman kita nggak tahu ya. Yes, bentar lagi nyampe Asep Strawberry dan Puncak Pas. Wah, 20%. Kita kayaknya Gunung Mas aja deh turunan. Ya, Gunung Mas aja ya.
Iya, masih beberapa kilo lagi lah. Ih, kita belok-belok dulu. Kita gas pakai mode sport. Ini miring-miring, nikung-nikung di sini ya. Enak banget ya kinis begini. Cuman kalau bannya enak ini. Tanjakan bisa kenceng. Udah, di stop aja dulu sama aku aja di sini. Sudah nyampe Asap Strawberry, bentar lagi puncak pas. Ya, berarti berhasil lah, aman. Ya iyalah, gue udah yakin banget ini pasti bakalan bisa gitu, kinis nanjak ke puncak, bobot 180 lebih kayaknya ada barang-barang di sini ya. Tapi memang baterai ya, dia baterainya cukup lumayan menguras, walaupun tenaganya enak banget, bisa kenceng, bisa mantep lah tenaganya. Walaupun tuh keren dah hijau-hijau. Walaupun tenaganya ya begitu kira-kira ya. Pas 20%, pas ay. Iya. 20 ya, yang turun dikit lah, pas 20. Tapi kita ini lebih parah. Jadi ini tuh yes, nyampe. Jadi ini tuh dikurasnya lebih parah karena kita tadi ngurasnya dari, emang kita tadi lewatnya lewat Sumarekon Serpong ya, terus jadi lebih terkuras baterainya. Ya jadinya dikuras. Kalau misalnya kita di lewat Tajur mungkin baterainya nggak segini. Kita tadi tuh nanjak-nanjak juga di Sumarekon Serpong, Sumarekon Bogor. Serpong mulu sih gua kalau di situ ya. Sumarekon Bogor, terus udah gitu nanjak lagi deket mana ya, Gadok ya kan. Tanjakannya agak ngebut, wajar segini. Kalau kita biasanya pakai motor yang lain-lain gitu ya, kalau lewat tengah Tajur segini juga, tapi lewat rute yang biasanya kita tajur gitu. Tanjakan ke puncak cukup enak, tanpa ada masalah, tanpa ada overheat, demam-demam controller gitu ya. Controllernya pada demam, jadi aman. Kayak gitu aja. Mungkin ini jadi kinis pertama yang nyampe puncak pas, boncengan bobot berdua sampai 180 kg. Thank you banget dari supportnya Sedia Dablong EV. Kalau kalian pengen motor listrik second ataupun baru, bisa langsung ke Dablong EV karena ini punya beliau. Langsung pinjemin ke kita. Terima kasih bang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye. Ngecas dulu di PLN Rayon Cipayung biasa ya. Tadi kita mau PLN Gunung Mas, ada SPKLU R2, kalau di map ternyata lagi dibongkar, jadi nggak di situ deh. Jadi kita di sini lagi. Nih kita lagi ngecas pakai chargeran Raya Dea ya. Kalau fast itu dia 12 ampere, kalau yang slow itu 6 ampere. Nah di sini ada tulisannya nih. Kalau yang fast 84 12. Jadi kita pakai yang fast charging tadi dari 15% udah 16. Kita start di 1650. Kelihatan? 1650. Sip. Kita lihat berapa jam ya, sampai berapa persen lah. Paling gua ngecas paling sampai 50, kalau enggak 60% aja. Cukup. Jam 7.03. Tadi lupa mati, gue cuma beli di 1,5 kWh. Mati. Lupa. Ternyata udah habis 1,5 kWh, ini nambah lagi. Jadi paling sekitaran sejam kali ya. 20% sejam apa 2 jam gitu lah. Sejam nambah 30%-an ya. 30-40%-an ya sejam pakai 12 ampere ya, segitulah pokoknya. Ini udah 55, tapi ini sempet tadi lost aja tiba-tiba, soalnya lagi ngobrol juga sama orang di situ, jadi kita kelupaan di sini. Ternyata 1,5 kWh beli pertama habis, pas ini nambah lagi 3 kWh, jadi nggak tahu dah jadi berapa ini, sekitaran dari 15% ke 55 sejam lah hitungannya. Ya dia finish.